Terima kasih. Selamat malam. Dengar ya, Mas Dimas dan Mbak Dia. Ya, silakan Mas. Dok. Saya mewakili orang awam ya, jadi benar-benar bukan orang yang aktif di suatu kegiatan rohani atau filsafat, jadi orang awam. Jadi saya pikir pikiran Santo Agustinus mempertanyakan Tuhan itu sebenarnya ya mewakili kita semua ya, orang-orang awam seperti saya juga ya. Siapa itu Tuhan? Itu ada di mana, yang bagaimana itu? Itu saya pikir orang awam pertanyaan yang wajar yang ditemui banyak orang itu. Karena bukan hal yang mudah bagi saya sendiri itu untuk mencari sosok Tuhan itu sampai sejauh mana gitu. Kapan saya menemukan? Kalau kita menilik di kitab suci, itu malah sebenarnya mudah aja kamu menemukan saya, menemukan Yesus. Kalau kamu ketemu saya di menengok saudara saya yang ada di rumah tahanan, di lapas, atau yang sakit, yaitu kamu menemukan saya. Itu menemukan Tuhan. Nah, tadi disebutkan apakah setiap orang itu harus seperti Santo Agustinus secara filsafat, secara ini harus mencari Tuhan itu siapa? Bahwa agama kalau dibandingkan dengan percaya kepada Tuhan berdasarkan agama warisan. Saya pikir tidak semua orang akan mampu. Semua orang tidak akan mampu dan mungkin juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti siapakah itu Tuhan, kemudian dicocokkan dengan kitab suci. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi setiap orang. Nah, ada beberapa orang yang tokoh-tokoh pastor maupun tokoh-tokoh rohanian agama lain yang saya lihat, saya amati, beliau-beliau itu yang cukup senior ditanya oleh orang-orang awam, di mana saya bisa menemukan Tuhan, Pastor? Di mana saya bisa menemukan Tuhan, Pak Kiai? Dengan jawaban yang berbagai macam. Salah satunya yang paling mudah, kamu keluarlah rumah, lihatlah itu pemandangan, gunung-gunung, alam, udara yang segar. Coba Anda lihat, Anda rasakan. Mungkin itu jawaban. Disitulah seandainya kamu bisa menerima alam semesta itu dengan udara yang segar, pemandangan yang indah, itulah di situ kamu juga bisa menemukan yang maha kuasa, Tuhan itu. Mungkin pendapat saya itu saja, Mas Dimas. Terima kasih. Baik, satu tanggapan dari Dr. Rogatus. Mungkin Sis Dea ingin memberikan tanggapan. Oke, terima kasih banyak Pak Rogatus. Iya, saya juga kepikiran ya kalau ya emang sih nggak semua orang ya, nggak semua orang punya waktu atau bahkan ya memikirkan soal Tuhan kan, lebih mikir oh ya udahlah aku menjalankan aktivitasku saja sehari-hari dan tenggelam dalam kesehariannya. Tetapi memang ini bisa jadi ini ya alat mungkin ya alat dalam pergumulan ketika kita mempertanyakan Tuhan. Saya kan mengajar di SMA ya. Ada beberapa anak-anak murid saya SMA tuh justru nanya ke saya gitu kan, Bu Dea itu gimana sih cara kita biar kita bisa percaya sama Tuhan dan Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih? Apa nanya begitu sama saya gitu ya. Ya memang ya ini menjadi ini ya suatu ini juga ya maksudnya yang bisa kita pertanyakan juga itu dan kita bisa pikirkan juga, bisa kita refleksikan juga. Tetapi untuk memang ya yang memang punya hasrat untuk mengetahui Tuhan secara menyeluruh dan mau berelasi kepada Tuhan
tahu bagaimana sih Tuhan yang sejati itu seperti apa, bukan yang dapat dari masjid, bukan yang dapat dari gereja, bukan yang dapat dari orang tua, bukan yang dapat dari lingkungan sekitar, tapi bagaimana kita secara pribadi bisa mengenal Tuhan. Karena ini juga berlandaskan dari pemikirannya Agustinus sendiri yang sifatnya sangat personal ya. Dia sangat personal dan memang sesuai dengan pergumulan pribadinya, sesuai juga dengan kisah hidupnya, bagaimana dia bisa akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan saya rasa ini memang bisa juga ya kita terapkan itu jika memang kita memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan dan mau mencapai kepastian tentang Tuhan itu sendiri. Mungkin kira-kira gitu sih dari saya, semoga cukup jelas ya. Baik, ya, semoga bisa menjawab Dr. Rogatus. Kita ke Bung Andri, apakah sudah bisa? Bung Andri, halo. Halo, malam. Malam, Bung Andri, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau yang saya tangkap dari saya membaca beberapa buku tentang Agustinus, saya tangkap bahwa Agustinus ini menarik sebuah konsekuensi logis atau implikasi logis dari pandangan skeptisisme pada kalau mereka ragukan segala sesuatu bahwa mereka sedang merupakan sebuah aktivitas berpikir. Jadi ada hal yang pasti yaitu bahwa mereka sedang berpikir. Tetapi kita tahu bahwa ada hal yang lebih mendasar dan lebih pasti dari berpikir, yaitu hukum-hukum logika atau hukum-hukum berpikir yang dengannya kita tidak mungkin bisa berpikir, yang tanpanya tidak mungkin kita bisa berpikir. Sehingga yang saya tangkap bahwa Agustinus mungkin mau membawa kita kepada sebuah titik yang pasti, yaitu hukum-hukum berpikir. Dan dia melihat hukum-hukum berpikir itu sebagai natur dari Allah. Karena kita lihat di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa en arche en ho logos. Pada mulanya adalah logos atau akal budi ilahi itu. Karena Agustinus sendiri, Ronald Nas dalam bukunya mengatakan bahwa Agustinus sendiri menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 itu sebagai pada mulanya adalah akal budi ilahi, atau kita bisa bilang pada mulanya adalah logika. Karena Gordon Hedon Clark sendiri menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 dengan mengatakan bahwa pada mulanya adalah logika, logika itu bersama-sama dengan Allah, dan logika itu adalah Allah itu sendiri. Jadi mungkin dia ingin menegaskan epistemologi Kristen, yaitu bahwa kita harus mulai dari kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya dari Allah, karena Allah itu adalah kebenaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Andri. Tampaknya Sis Dea, Bung Andri ini pembaca Ronald West juga ya. Silakan Sis Dea menanggapi. Ya, ini saya juga nulis buku ini beberapa ngutip Ronald sih memang. Saya akuin aja. Wow, insightful juga ya Bung Andri, terima kasih banyak. Ya, memang ya, saya juga kepikiran loh soal Yohanes 1 ayat 1 itu ya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos ya. Dan justru di sini mempertegas ya, langsung kasih tahu bahwa untuk kita bisa berelasi, untuk kita bisa memahami Tuhan itu ya melalui akal budi salah satunya. Tetapi kita juga nggak bisa mengandalkan akal budi sepenuhnya. Kita perlu ada ini ya, keseimbangan ya, antara peran akal budi dengan intervensi dari Tuhan sendiri. Kalau misalnya kita mengandalkan akal budi sendiri, itu kan bisa aja ya, bisa rumpang ya. Pemahamannya bisa rumpang dan bisa saja gitu kan, kita sulit bedain ini dari Tuhan atau dari diriku sendiri gitu. Kalau kata bahasanya Descartes, apakah ini iblis jahat yang memengaruhi diri saya? Karena kan bisa aja kayak gitu ya. Jadi kembali lagi kepada logos, kembali lagi kepada firman yang mana memang di situ adalah ya dari Tuhan sendiri gitu. Ya, dan kita memang berelasi kepada Tuhan sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Andri. Baik, terima kasih Bung Andri. Kita ke Bung Randy Tali. Silakan Bung Randy. Halo.
Kedengaran suara saya? Ya, jelas Bung Randy, silakan. Oh iya, halo, kenalkan nama saya Randy. Ini sebenarnya saya pernah ketemu juga sih sama Dea pas lagi di kelas Sole. Di Iya, kopi 3 iya. kali ya. Iya, iya. Saya Iya, ingat. iya. Nah, pada waktu itu kan kalau aku kan waktu itu belum baca tuh bukunya. Nah, akhirnya saya udah beli, saya udah baca. Nah, akhirnya saya di pas lagi pertemuan webinar ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya saya ada 3. Nah, yang pertama itu nih Dea yang ingin kutanya, saya penasaran. Sebenarnya kan Santo Agustinus bilang bahwa ya kita tidak perlu skeptis lagi kan dibilangnya kan ya. Skeptis yang radikal yang katanya segala sesuatu kita ragukan itu nggak perlu lagi. Yang penting kita justru beriman yang crede ut intelligas tadi gitu. Nah, jadi kita akan bertemu dengan iluminasi. Tapi kan di buku kan justru kita diajaknya juga tetap perlu ada skeptis yang perlu kita lakukan, yaitu skeptis metodis agar kita tetap bisa mengkritisi di sini agama warisan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya penasaran dari pendasaran apa akhirnya Dea mendapat kesimpulan menemukan bahwa justru di saat Santo Agustinus bilang kita tidak perlu skeptis, tapi ternyata kita perlu tetap skeptis gitu dengan skeptis metodis itu. Karena yang saya penasaran adalah kalau ngelihat dari riwayat hidup dan juga penjelasan tentang filsafat ketuhanannya dari Santo Agustinus yang di buku, saya memang ada penasarannya, dari fase kehidupan yang mana ya akhirnya bisa ditemukan bahwa kita harus tetap skeptis yang metodis itu, karena skeptis metodis itu yang dari kisah mananya yang dari Santo Agustinus yang bisa kita pelajari gitu. Karena kalau tadinya tuh ya awal-awal banget saya tuh nangkepnya, saya pikir skeptisnya itu seperti skeptis Pak sebelum Santo Agustinus menerima kembali kekristenan gitu. Ternyata kan bukan itu yang dimaksud, karena itu kayak arahnya lebih mempertanyakan Tuhan gitu. Nah, akhirnya jadi saya penasaran tuh. Yang pertama adalah dari pendasaran mana akhirnya Dea menemukan bahwa ada loh skeptis metodis yang tetap perlu dilakukan. Yang meski itu yang Santo Agustinus bilang skeptis itu nggak perlu, karena kita nggak mesti crede ut intelligas gitu, biar kita jadi crede ut intelligum, jadinya iluminasi ketemu. Nah, itu yang pertama sih. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah saya tertarik mengapa Dea cukup sering meyakini juga bahwa segala sesuatu dimulai dari keraguan. Nah, ini menurut saya penting juga gitu. Apakah semuanya ini bermuara dari keraguan? Bisakah sebelum keraguan itu sebenarnya dimulai dari ketidaktahuan gitu? Jadi kalau keraguan kan kita jadi skeptis ya jadinya ya. Tapi bisa juga kah sebenarnya semua itu bermula dari ketidaktahuan, tapi akhirnya bentuknya bukan skeptis tapi mencari tahu gitu. Yang menurut saya kayaknya agak ada bedanya gitu loh. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan ya. Jadi saya pun juga lebih nangkep lagi tuh, gini loh akhirnya maksudnya kenapa kita perlu tetap ragu gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah ini sih, ini kan kisah Santo Agustinus kan memang latarnya kan dari Kristiani ya. Yang saya penasaran adalah ketika kita mencoba meragunya untuk meragukan agama warisan, apakah terhadap warisan ini apakah bisa di-apply ke semua agama gitu. Jadi agama di luar Kristen itu sendiri juga masih memungkinkan untuk orang yang menjalani agamanya meragukan apa yang ada diajarkan ataupun secara ritus ya ataupun secara tradisi dari agama mereka masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah saya penasaran sih mungkin selanjutnya masih yang di pertanyaan ketiga itu, adakah mungkin contoh yang mungkin bisa diberikan gitu kalau dalam bentuk skeptis metodis mengkritisi agama warisan tuh spesifiknya seperti apa misalnya gitu. Jadi kayak dapat gambaran juga gitu. Jadi saya kalau mau mengkritisi sesuatu tradisi dari agama saya seperti ini loh gitu bentuk skeptis metodisnya. Kurang lebih kayak gitu sih Dea. Terima kasih. Silakan Sis Dea. Oke, makasih banyak Randy. Akhirnya kita ketemu lagi ya. udah lama tuh, terakhir bulan Desember kayaknya ya. Iya, terakhir Desember. Iya, Desember terakhir kemarin tuh waktu di acara sekolah ya, ada acara sekolah waktu itu. Oke, ini aku jawab satu-satu mungkin ya. Sorry kalau lupa pertanyaannya karena tadi sambil nyatet tapi iya gitu kan. Mungkin bisa dikoreksi ya pertanyaannya. Kalau yang pertama itu pemikiran skeptis metodisnya memang Agustinus secara langsung nggak pernah mengklaim bahwa dia tuh
melakukan suatu kegiatan skeptisisme gitu kan. Bahkan Agustinus sendiri kan ini ya, dia menentang skeptisisme dalam Agustinus 2. Tetapi kalau misalnya kita periksa nih ya, karena kan dalam menulis buku ini kan ya aku juga ini ya, maksudnya memeriksa beberapa tulisan-tulisan Agustinus yang nggak cuma dari Confession, tapi juga dari City of God, tapi juga dari Enchiridion, Soliloquia, The Literal Meaning of Genesis, dan lain-lainnya. Ragunya secara metodis itu berlandaskan doanya dia. Doanya dia yang tadi udah aku singgung juga. Tuhan, jadikanlah aku murni tapi tidak sekarang. Jadi meskipun di dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan intelektualnya, Agustinus itu meragukan segala sesuatu. Kan kayak misalnya nih, dia ikut Manikeisme, terus dia ikut Neoplatonisme, itu kan sebenarnya dilandasi oleh keraguannya dia. Dia mempertanyakan Tuhan. Dia sebenarnya banyak gitu kan, dapat pengetahuan tentang Tuhan, dia dapat banyak doktrin tentang Tuhan. Dari siapa? Dari ibunya. Karena ibunya adalah seorang Kristen yang taat. Tetapi dia memilih untuk, gue nggak mau ngikutin apa kata ibu gue, pokoknya gue mau cari sendiri. Tetapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya, itu dia masih ada percaya bahwa Tuhan itu merupakan suatu kepastian. Itulah yang membuat Agustinus menggunakan skeptisisme metodologis alih-alih skeptisisme radikal. Jadi tetap ada base bahwa Tuhan itu suatu kepastian dari awal dia hidup. Jadi dia pakai skeptisisme metodologis. Ya memang kita nggak bisa lihat itu langsung di dalam tulisannya Agustinus, bahwa Agustinus mengklaimkan bahwa mau menggunakan skeptisisme gini, enggak pernah. Tapi kalau misalnya kita lihat nih perjalanannya dia, kita lihat perjalanan spiritual dan perjalanan intelektualnya dia, itu dia masih punya landasan itu. Dia masih punya suatu dasar belief-nya dia. Dan yang kedua ya, kenapa segalanya sesuatu dimulai dari keraguan? Ya sebenarnya enggak ini ya, maksudnya justru keraguan itu yang menjadi starter ya, menjadi starter bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban ya, atau misalnya mendapatkan suatu narasi ya tentang apa yang memang kita pikirkan, yang memang kita gumuli, yang memang kita resah akan itu gitu ya. Karena kan kalau kata bahasa Agustinus kan resah gitu ya. Dimulai dari keraguan ya, kalau misalnya nggak dimulai dari keraguan, misalnya dimulai dari testimoni. Dari testimoni pun juga maksudnya itu bisa sampai ke keraguan juga kan. Karena ya udah terima begitu aja gitu loh. Dengan mempertanyakan gitu ya, dengan meragukan, ya itu kita bisa sampai ke sana gitu loh. Dan bahkan dari hidupnya Agustinus sendiri, dia juga ragu itu sebenarnya. Nggak sampai maksudnya nggak sampai menegasi, enggak, Tuhan itu nggak ada. Dia nggak sampai kayak gitu. Tapi dia hanya meragukan. Jadi makanya bisa aku lihat, ternyata dia memang start dari keraguan ini sebenarnya. Gitu sih kira-kira. Terus yang ketiga, itu bisa nggak di-apply untuk semua agama ya? Bisa-bisa aja sih. Tapi ya kalau misalnya agama di luar tradisi Abrahamik, jujur aja ya, aku pribadi juga nggak berani jawab lebih lanjut, karena ya belum tahu ya, maksudnya gimana konsepnya. Tetapi ya bisa aja dengan keraguan tuh kita bisa mencapai kepastian gitu kan, karena dengan kita meragu itu kan kita mempertanyakan. Dengan kita mempertanyakan, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan narasi, dan dari jawaban dan narasi itu kita bisa merefleksikan ke diri kita. Kita bisa periksa. Ini memang apakah ya memang ini
layak kita percayai gitu. Bisa aja sih sebenarnya. Kayak misalnya di dalam Islam itu kan juga ada ya gitu kan di dalam Al-Qur'an tuh saya lupa surat apa gitu kan, itu ada juga di situ ya bahwa, eee, peran akal budi itu juga penting. Tetapi kalau misalnya dari agama timur gitu kan, saya kurang tahu persis ya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam tradisi Abrahamik itu, agama-agama Abraham ya, agama-agama Ibrahim itu bisa banget. Jadi, contoh yang bisa dikasih itu kan skeptisisme metodologis gitu kan terhadap agama warisan simpel sih. Kayak misalnya nih ya, kita tahu kalau, eee, apa ya katakanlah, kamu jangan meninggalkan agama yang udah ada. Kalau misalnya kamu meninggalkan, berarti sorry masuk nggak ya suara? Suara saya masuk nggak ya? Ya, jelas. Silakan, Sis. Oh iya tadi sempet unstable soalnya tadi. Oh ya tadi ya sampai ini ya, kamu jangan, membantah gitu kan, apa perintah agama ini gitu kan, nanti kamu, bakalan celaka gitu atau misalnya hidup kamu tuh nggak bakal beres gitu, kamu tidak mendapatkan keselamatan gitu kan. Nah, itu bener nggak ya? Itu kan dapat dari testimoni kan, itu testimoni dari katakanlah dari orang tua misalnya, atau katakanlah dari, eee, kerabat, teman gitu kan, misalnya gitu kan. Itu, eee, dari luar dari kita gitu, dari situ kita bisa bertanyakan, bener nggak sih apa yang diomongin? Bener nggak? Nah, maksudnya ya udah kita cari tahu di situ, kita cari tahu, kita belajar gitu kan. Tapi kan kita udah ada basisnya. Basisnya adalah, ya udah kita percaya Tuhan itu ada, gitu loh. Percaya Tuhan itu ada dan justru aku mau mengetahui kepastian yang ada di dalam Tuhan itu. Itu simpel sih, maksudnya kita bisa terapkan, maksudnya sehari-hari kita mempertanyakan aja kayak, itu bisa jadi kita sudah melakukan skeptisisme metodologis. Kira-kira seperti itu ya, semoga menjawab ya. Baik. Semoga menjawab Bung Randy, nanti bisa dilanjutkan dalam platform yang lain ya, untuk minta klarifikasi dari Sis Dea. Dan bagi sahabat yang ingin memesan buku Apik ya, karya Sis Dea ini, Meragu untuk Beriman, silakan kunjungi link yang sudah ada di room chat, nanti bisa memesan bukunya di situ. Selamat datang juga ini untuk Bung Nurudin yang siap-siap untuk bertanya ya. Mungkin barusan pulang dari salat taraweh. Selamat datang Bung Nurudin, S3 Filsafat di UGM. Kita ke Papua lebih dulu, ke Pak Simanjuntak. Silakan Pak Bilar Simanjuntak. Mungkin bisa di-unmute lebih dulu, Pak Simanjuntak. Ya, oke. Selamat malam. Malam, silakan. Malam. Selamat malam. Jadi penyampaian tadi saya cukup menyentuh juga dalam pengalaman perjalanan saya mengapa sampai ke Papua. Jadi kalau saya lihat justru benar, karena saat kita ragu itulah kita menemukan Tuhan. Saya punya pengalaman tahun 94 ya, pertama saya ke Papua 28 tahun yang lalu. Saya waktu ke Papua menjadi pegawai pemerintah, saya berpikir, apa benar nggak saya ke sini karena kehendak Tuhan atau enggak? Jadi ini menjadi pikiran saya juga. Bahkan di saat-saat 4 tahun saya di pedalaman Papua, sepertinya ini bukan tempat saya gitu. Saya justru mau keluar dari Papua gitu. Karena dari segi situasi dan keadaan saat itu nggak mendukung, nggak menyenangkan gitu buat pribadi. Tapi pada waktu ada satu kejadian di
di pedalaman Papua, ini Ilaga di bawah Gunung Kartens, ada dari saudara kita dari Muslim Bidan sudah berhari-hari dimasuki roh gitu, hampir 3-4 hari semua sudah dipanggili, yang gereja-gereja, pendeta semua takut gitu. Dan saya juga bukan seorang pelayan atau tidak seperti itu. Jadi karena situasi seperti itu, memang selama ini saya masih ragu gitu sama Tuhan, karena saya lihat yang saya kenal teman-teman dari agama yang berbeda semua juga melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Bahkan kalau kita mau lihat seperti yang dikatakan oleh dokter tadi, Pak Dr. Rogatus tadi, ya secara orang awam mungkin kita juga secara tulisan-tulisan di Alkitab itu semua bisa kita temukan Tuhan dengan berbagai segi gitu. Dan selama ini saya selalu berpikir, jangan-jangan saya ini percaya kepada Tuhan saya karena sejak kecil sudah menjadi itu yang saya anut. Ini mungkin warisan, ini mungkin budaya. Gitu. Jadi saya juga di dalam keraguan begitu. Tapi pada waktu kejadian itu, tidak ada lagi jalan, dan saya ingat di Markus 16 ya, 17, itu yang pernah saya ingat terkait dengan situasi waktu itu. Tapi sebelum saya berdoa, semua orang bilang begini, jangan sembarang masuk. Orang sudah dilempari semua, 7-8 orang bisa dilempar. Gitu. Tapi waktu itu saya bilang begini, saya akan lakukan ini kalau benar Engkau Tuhan yang saya percaya. Tapi kalau enggak nyata firman-Mu ini, mungkin saya tidak tahu besok saya akan menjadi pengikut-Mu atau tidak. Itu memang nyata di dalam pikiran saya, karena selama ini juga masih ada keraguan. Dan pada saat sebelum berdoa juga ke ruangan itu, saya katakan seperti itu. Tapi pada waktu masuk, saya juga nggak mengerti ada banyak orang mau menemani kalau kita mau dilempar seperti itu, atau dibobok-bobok sama orang yang kerasukan ini. Tapi waktu itu saya nggak tahu dari mana pikiran saya, nggak usah ditemani gitu. Nah singkat cerita, saya ini bukan penginjil, saya bukan gembala, saya hanya seorang penulis saja. Tapi hanya saya ingat seperti itu. Dan singkatnya, saya kuasa firman itu nyata gitu. Nah disitulah saya terkait dengan materi yang disampaikan ini, justru kalau kita tidak ada ragu, memang kita tidak pernah bisa menemukan Tuhan. Justru keraguan itulah menjadi benih, menurut pengalaman saya, bisa kita menjadi mengenal Tuhan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan Sis Thea. Oke, terima kasih banyak Pak Bilhar Simanjuntak. Jujur aja ya Pak ya, ini saya juga menulis buku ini juga sebenarnya curhat di sini. Karena apa ya, di sini juga maksudnya saya menulis buku ini tuh landasannya motifnya tuh karena emang saya tuh pengen cari Tuhan. Seperti itu, simple. Ini ya apa? Justru dari sini sambil saya nulis ini ya itu saya juga mengalami banyak sekali permasalahan ya, maksudnya mengalami juga mempertanyakan Tuhan gitu ya, bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya gimana sih gitu. Banyak banget ya pergumulan yang saya alami gitu. Tetapi sambil saya menulis, sambil saya membaca beberapa karyanya Santo Agustinus itu kan saya jadi oke. Jadi kayak lebih apa ya, lebih mendapatkan kepastian gitu. Dan saya sendiri juga alami ya, apa yang sebenarnya Agustinus rasakan gitu kan. Dan mungkin juga yang Pak Bilher rasakan juga gitu ya. Ternyata ya Agustinus ternyata mengalami seperti ini gitu. Tapi justru itulah yang membuat dia bisa mengenal, yang bisa menerima Tuhan dan juga bisa berelasi kepada Tuhan. Jadi bukan percaya kepada Tuhan ya berdasarkan apa yang orang lain katakan gitu, atau misalnya ngikut-ngikut orang lain gitu, atau misalnya sudah diturunkan gitu kan ya agama warisan itu, tapi kita memang mengalami sendiri.
kita mengalami sendiri ya Tuhan itu seperti apa gitu. Ya mungkin beda ceritanya ya kalau misalnya sama orang ateis mungkin ya kayak ya misalnya ini apaan sih gitu kan, ya bisa aja begitu ya. Tapi saya juga pernah ya ada di fase di mana Tuhan itu benar-benar saya negasikan. Saya sempat ada di fase kayak gitu ya. Tetapi saya juga pikir-pikir lagi gitu kan, ini sebenarnya Tuhan tuh nyata nggak sih gitu kan. Saya sempat ada pikiran kayak gitu juga gitu. Dan ngelihat itu kan pergumulannya Agustinus itu kan yang meskipun dia metodologis gitu ya, dia masih tetap percaya tetap pada standpoint bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu juga ya mau dipercaya tapi jangan sekarang karena kalau Agustinus kan kayak gitu. Kalau saya waktu itu udah sempet nggak percaya adanya Tuhan. Saya sempat ada di fase seperti itu. Dan ini ada tentang perjalanan jiwa sih sebenarnya ya. Maksudnya perjalanan apa ya? Kalau saya perjalanan spiritual kan kesana kayak gimana banget gitu ya. Nah, tapi kayak lebih ke ini kali ya, perjalanan pergumulan kita itu untuk kita bisa benar-benar mengetahui gitu, bisa benar-benar apa ya, mendapatkan kepastian akan Tuhan. Itu sih Pak kira-kira. Jadi saya juga ngalamin juga ya. Dan makanya saya nulis buku ini ya. Ini sebenarnya bisa dibilang saya ini curhat di sini. Kira-kira. Ya, terima kasih Siska. Malam hari ini cukup berhasil ya memantik kesaksian pribadi para sahabat Circles ya dengan latar belakang yang beragam. Ternyata sebagai setiap insan kita ini memang memiliki pergumulan batiniah ya akan adanya sang lain ya, the holy other gitu ya, yang mungkin selama ini jarang terungkap gitu, tetapi malam hari ini kita bisa sama-sama saling berbagi ya mengenai pergumulan iman kita. Thank you untuk sahabat sekalian, Pak Simanjuntak yang ada di Papua. Mungkin sebelum ke Bung Nurudin, si Sdea, kita menyapa dulu kawan-kawan yang ada di room chat ini yang bertanya ya. Ada Bung Ricky Arnold Giri dan ada Sis Priski lah yang bertanya di room chat. Mungkin Sis dia ingin memilih pertanyaan yang sudah dibagikan di room chat. Dari siapa aja ya Bung ya? Mungkin ada banyak. Ya, ada Bung Ricky Arnold. Oh, Bung. Oke. Apakah illumination itu sama dengan innate idea atau ide bawaan tentang Tuhan yang mungkin saja kabur akibat sensasi indrawi? Apakah Cisdea menemukan pertanyaannya? Udah. Okay. Saya juga lagi baca. Baik, silakan saya serahkan ke Cisdea. Ya, saya baca dulu ya. Ini baru baca yang pertanyaan yang pertama. Oke. Oke, thank you ya Bung Ricky Arno, ini menarik ya pertanyaannya ya. Apakah iluminasi itu sama dengan innate idea atau ide bawaan? Justru yang bisa kita tarik ke dalam innate idea itu adalah ide tentang Tuhan, ide ilahiyah, bukan iluminasi. Karena iluminasinya itu dari Tuhan ya, dari Tuhan sendiri. Itu berada di luar kita. Iluminasi itu berada di luar kita, tetapi ide tentang Tuhan, pikiran tentang Tuhan, gagasan tentang Tuhan itu udah ada di dalam innate ID kita. Itu kalau kita ngebaca dari filsafatnya Kant ya, misalnya katakanlah ya bisa dibilang seperti itu. Terus kalau yang pertanyaan kedua, keraguan-raguan Agustinus apakah keraguan-raguan pada institusi dalam bentuk kitab suci ataukah keraguan-raguan pada nomena atau fenomena ya. Nama Tuhan yang memang membutuhkan iman dalam memahaminya. Begini, kalau misalnya berdasarkan pemikirannya Agustinus ya, kitab suci itu tetap menjadi suatu kepastian yang mutlak. Makanya ketika Agustinus baru mau bertobat, dia kan kembalinya ke kitab suci, bukan kembali ke apa yang dikhotbahin lah, apa yang dia dengar dari ibunya,
Enggak dari situ, tapi dia sendiri yang membaca kitab suci. Jadi kitab suci adalah suatu kepastian mutlak, suatu ultimate ya, sesuatu hal yang ultimate ya, atau keraguan pada namanya Tuhan yang memang membutuhkan iman. Itu juga sebenarnya bisa aja gitu kan, tetapi bukan hak Tuhan sendiri yang diraguin, enggak. Tetap ada dasar pandangan bahwa Tuhan itu memang ada. Jadi yang diragukan adalah cara-cara atau misalnya langkah-langkah atau misalnya prosedur yang membuat kita bisa percaya atau misalnya membuat kita tahu tentang Tuhan gitu. Tetapi kita taunya tuh bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari sesuatu yang di luar diri kita, gitu ya kira-kira ya. Jadi iman itu tetap ada sebenarnya, tapi yaitu imannya juga ya diragukan gitu loh. Jadi ya imannya itu diragukan, makanya kan kita ragu-ragu dulu untuk atau agar kita bisa beriman gitu. Jadi ya justru karena kita butuh iman untuk memahaminya, kita perlu meragukannya dulu, gitu loh. Maksudnya, tetapi tetap ya, yang diragukan itu bukan hakikat Tuhan. Maksudnya Tuhan itu ada atau enggak, bukan kayak gitu. Kalau misalnya udah meragukan Tuhan itu ada atau enggak, diragukan seperti itu udah termasuk ke dalam skeptisisme radikal ya. Kira-kira seperti itu ya untuk pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 3, apakah jalan yang ditujukan Agustinus dalam memahami kebenaran dan realitas Tuhan adalah jalan metafisik atau epistemik? Kalau epistemik bagaimana bentuknya? Ini dua-duanya ya, metafisik maupun epistemik. Karena ini adalah persoalan diri. Ini adalah soal self ya, soal soul gitu kan. Kalau misalnya soal jiwa itu kan ini ya, maksudnya masuk ke dalam ranah ontologi ya. Tetapi juga di ranah epistemologi juga, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa mendapatkan gagasan tentang Tuhan yang sejati gitu. Itu kan tentunya secara epistemologi gitu kan. Dan sebenarnya perjalanan ini juga ya nggak bisa bilang metafisik atau metafisik, epistemologi ya nggak kayak gitu sih gitu kan. Tetapi dua-duanya, secara metafisik maupun secara epistemologis gitu. Gitu sih kira-kira ya. Semoga bisa menjawab. Ya, semoga bisa menjawab Bung Ricky Arnold ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Dan saya melihat banyak dari sahabat Circle sini yang semuanya sedang bergumul ya, atau paling tidak pernah mempertanyakan tentang apa yang disebut oleh John Calvin itu sebagai sensus divinitatis ya, satu perasaan tentang adanya Tuhan dengan ya konteksnya masing-masing. Terima kasih Sis Dea. Kita ke Sis Priscilla ya, yang ada di Semarang ini ya. Kalau agama warisan diragukan, lalu dengan pedoman apakah kita mencari kebenaran? Bukankah dari pedoman-pedoman yang sudah ada? Bukankah iman diwariskan juga? Apa beda iman warisan dan agama warisan? Tapi ini Kak Priscillanya kayaknya udah nggak ada di sini. Oh ya, ini Sis Priscillanya sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tinggal pertanyaannya aja. Tapi silakan, apakah mau dijawab atau kita skip dulu, Sis? Mungkin skip dulu aja kali ya, karena nggak ada di sini. Baik, kita ke Pak Stephen Lim dulu ya. Baru kita ke Bung Nurudin. Silakan, mungkin mau dibaca, Sis. Ya. Pertanyaannya yang ini ya, yang kontemplasikan Allah sendiri ya, di sini ya? Ya, betul. Oh, oke. Saya baca dulu ya pertanyaannya ya. Saya bertanya, apakah pemikiran Agustinus bahwa mengkontemplasikan Allah sendiri hanya mungkin dalam surga? Namun kita di dunia ini dapat bertumbuh Tuhan dalam diri kita sesudah disiapkan oleh rahmat ilahi. Kalau begitu, ada orang yang belum atau tidak disiapkan oleh rahmat ilahi. Tadi boleh juga sebut-sebut tentang iluminasi, mohon penjelasannya. Ini sebenarnya saya kurang paham juga ya, maksudnya apa kaitannya dengan iluminasi gitu kan. Soalnya dari pertanyaan sebelumnya itu,
nggak mention soal iluminasi gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja ya nih. Maaf ya kalau saya salah tangkap ya. Tapi sebentar ya. Oh, oke. Kalau bagi Agustinus ya, semuanya itu, semua dari kita, setiap dari kita itu berpotensi untuk mendapatkan iluminasi. Setiap dari kita. Karena kita sudah punya ide tentang Tuhan di dalam jiwa kita. Karena kita manusia, gitu kan. Manusia itu unik. Kalau di dalam City of God, justru manusia lah itu yang bisa berelasi dengan Tuhan. Jadi ada orang yang belum atau tidak disiapkan oleh rahmat ilahiyah, itu sebenarnya ini bisa masuk ke ranah teologi sih, cuma maaf aja deh, saya nggak bisa mention itu, dan itu juga bukan kapasitas saya ya untuk masuk ke dalam ranah teologi. Tetapi intinya adalah kita bisa mendapatkan iluminasi itu, semua dari kita. Asal kita, yang pertama, memiliki sikap ragu dulu. Kita mengalami keraguan itu dulu. Kita mengalami itu, kita menjalani itu, kita terus-menerus mencari gitu, terus-menerus haus akan kepastian dan kebenaran. Maka iluminasi akan datang dengan sendirinya. Yaitu dari Tuhan sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi setiap dari kita itu bisa mendapatkan iluminasi tersebut. Kira-kira begitu ya. Semoga menjawab ya. Baik. Nanti sebelum kita ke Pak Gunantara Sutanto yang pertanyaannya sudah ada di room chat, kita ke Bung Nurudin dahulu. Kita masih ada waktu 14 menit lagi sebelum tiba di akhir dari acara. Semoga cukup ini waktunya untuk tanya jawab ya. Silakan Bung Nurudin. Ya, terima kasih Mas Dimas, bisa terdengar suara saya? Jelas Mas. Oh ya, terima kasih. Ya, selamat malam Mbak Dea. Terima kasih tadi pemaparannya menarik sekali walaupun saya juga telat tadi datang. Saya ada 3 pertanyaan tapi singkat saja. Jadi terkait dengan skeptisisme metodis ya, ragu-ragu untuk beriman. Tadi Mbak Dea kalau nggak salah sempat menyinggung juga ya selain Kristen juga khususnya di era medieval ya kan, abad pertengahan di Islam ada Al-Ghazali ya, teolog yang salah satu paling besar itu kan, dia kan dikenal juga dengan skeptisismenya. Jadi tadinya dia rektor gitu kan, rektor kemudian karena dia ragu ya udah saya tinggalkan rektor dan kemudian kayak nyepi itu bertahun-tahun gara-gara dia ragu-ragu semacam itu dan akhirnya menuliskan buku juga. Ya sama, kalau saya melihat ya mungkin ada kemiripan ya dengan Agustinus bahwa pertama kali misalkan dia meragukan apa iya panca indera ini bisa kita percaya. Tadinya kita lihat kecil tapi ternyata kalau di benda angkasa kecil kemudian kalau dilihat dengan teropong ternyata besar. Jadi panca indera kita itu valid nggak ya? Terus kemudian akal kita valid nggak ya? Kemudian ya semacam itu akhirnya dia menjadi sampai pada kesimpulan soal iluminasi tadi, dan dia menjadi pelopor filsafat iluminasi sebenarnya. Tapi pertanyaan saya adalah begini, terkait dengan skeptisisme metodologis dan ini khususnya mungkin banyak berkembang di abad pertengahan ya. Apakah ini ya itu bisa menjadi satu metode yang penting karena sekarang ini kan kita menghadapi katakanlah ada yang mengatakan era post-truth ya, jadi skeptisisme model yang sofis ya, jadi ragu-ragu untuk ya ragu-ragu nggak ada iman atau iman dalam kita artikan artinya kebenaran hilang. Jadi apakah mungkin ini ya menjadi penting ya metodologi yang mungkin diwariskan oleh Agustinus atau mungkin Ghazali atau mungkin Descartes juga masih sama. Kalau sekarang kan ragu-ragu ya udah untuk imannya udah hilang, udah semuanya ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dikatakan terkait dengan Agustinus itu kalau di era abad pertengahan itu kan masuk praskolastik ya. Apakah itu punya kelanjutannya yang mirip-mirip dengan Agustinus itu di era skolastik? Apakah misalkan kita bisa katakan seperti siapa itu namanya pemikir-pemikir Kristen itu juga ada yang seperti itu gitu, seperti Agustinus. Nah yang terakhir pertanyaan saya tadi tentang Agustinus kan juga merupakan satu pengalaman eksistensial ya kira-kira bagi Mbak Dia sendiri.
Nah, kalau khususnya pengalaman Mbak Dea terjun ke jurusan filsafat ya, khususnya kan di Indonesia itu dan di negara-negara lain ya, filsafatnya kan filsafat barat ya, yang pasca metafisik kira-kira itu dominan. Jadi kira-kira kalau menurut filsafat barat pasca metafisik kan ngomongin Tuhan itu, jangankan ngomongin Tuhan itu nggak, perkataan yang nggak berguna atau meaningless gitu. Jadi apakah bagaimana apakah ada pengalaman eksistensial sendiri gitu sehingga kemudian justru menemukan Agustinus itu mungkin bisa dibagi di share di sini. Mungkin itu aja Mbak Dea, terima kasih. Baik. Oke, langsung Silakan. jawab aja ya. Oke, thank you Bung Nurudin buat pertanyaannya, ini menarik-menarik ya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Apakah skeptisisme metodologis itu bisa jadi metode yang penting ya? Ya ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama ya, karena sekarang itu kan justru kalau misalnya skeptisisme itu lebih ke arah radikal ya, skeptisisme radikal ya, alih-alih skeptisisme metodologis gitu ya. Ya tapi kita mungkin bisa periksa dulu juga sih, apa yang kita raguin. Yang kita raguin itu apa ya? Ya misalnya katakan ini saya sebut aja ya, fenomena politik mungkin. Ya, COVID juga diragukan, Mbak. Kenapa? COVID juga nggak dipercayai, ragu ya. Nah iya, COVID aja diragukan gitu ya, dibilang konspirasi lah, terus juga ada gerakan anti masker lah dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ya maksudnya COVID diragukan ya, kalau ini kan bisa kita ini ya, maksudnya mungkin bisa aja ada pangkalnya gitu kan secara metodologis ya, yaitu pangkalnya adalah ya memang sudah pernah terjadi ya wabah yang seperti ini gitu kan, yaitu 100 tahun yang lalu. Terus juga wabah Black Death misalnya di Eropa waktu di zaman abad pertengahan itu kan. Oh, berarti memang wabah seperti ini memang ada gitu loh. Ya mungkin COVID diragukan, tetapi pangkalnya adalah belief bahwa wabah penyakit itu memang beberapa kali terjadi gitu ya. Yang mungkin diragukannya adalah ini COVID-nya nih gimana nih? Apakah benar-benar bikin meninggal misalnya? Apakah memang seberbahaya itu? Ya mungkin bisa aja diragukan seperti itu ya. Nggak taunya dapat jawaban misalnya katakanlah, oh ternyata COVID nggak ada bedanya kok sama flu biasa misalnya. Kan gejalanya kan cuma ya panas, batuk, pilek gitu kan. Tapi kan banyak yang meninggal. Iya, tapi yang meninggalnya itu ternyata ada yang punya komorbid, yaitu yang punya penyakit bawaan, misalnya katakanlah diabetes, atau misalnya katakanlah serangan jantung, atau penyakit-penyakit lainnya, atau misalnya penyakit degeneratif misalnya. Itu kan bisa kita ragukan juga sih sebenarnya. Kalau misalnya raguin, maksudnya secara mendalam ya itu ya wajar sih, tetap aja wajar ya. Tapi kalau misalnya skeptisisme metodologis itu ya mungkin bisa jadi masih bisa menjadi metode yang bisa kita lakukan gitu, metode yang penting gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada kelanjutannya ya di era skolastik ya? Di era skolastik itu ada tentang iluminasi itu dari Bonaventura. Dan kemudian nanti juga diambil sama Thomas Aquinas, meskipun nggak terlalu banyak. Tetapi kalau dari Agustinus sendiri, yang benar-benar ngikutin Agustinus itu adalah Blaise Pascal. Jadi Blaise Pascal itu kan jauh ya, maksudnya agak jauh ya dari zaman medieval gitu ya. Tapi kalau di era medieval sendiri itu Bonaventura. Bonaventura itu terpengaruh dari Agustinus, terutama soal iluminasi. Terus yang ketiga, apakah ada pengalaman eksistensial pribadi? Tentunya ada ya, gitu. Kalau nggak ada mah saya nggak bakal nulis buku ini. Ya ini ya, maksudnya yang saya ragukan ya itu ya Tuhan gitu kan. Saya sendiri ya, saya sempat ada di fase saya tuh meragukan Tuhan gitu. Saya malah sempat ada di fase saya mendeklarasikan gua nggak mau percaya sama Tuhan gitu. Saya pernah sempat di fase seperti itu gitu kan.
bisa ketemu dengan Agustinus karena saya justru ngelihat ya, awalnya tuh saya tuh mau pakai Anselmus sebenarnya untuk merefleksikan relasi antara iman dengan nalar. Tetapi Anselmus itu kan terlalu ngawang banget ya mungkin yang belajar filsafat pasti tahu ya bagaimana sengawang-awangnya si Anselmus gitu. Jadi Anselmus itu susah ya, maksudnya susah untuk kita terapkan dalam keseharian kita untuk kita hidupi gitu. Tetapi kalau misalnya Agustinus, karena dia pengalamannya sangat konkret, dialami sama kita semua, terus juga permasalahan-permasalahannya juga beberapa dari kita juga mengalami sendiri. Justru di sini inilah yang ternyata dekat dengan kehidupan kita. Karena kalau bagi saya pribadi ya filsafat itu bukan cuma untuk sekadar ngomong fafifu was-was atau misalnya ajang ngadu gitu kan, ngadu siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih dalam pemikirannya, enggak, tapi bagaimana kita bisa menghidupinya dan bagaimana kita bisa berjalan gitu, maksudnya berjalan untuk kita hidup yang lebih baik gitu. Dan ternyata saya temukan itu di dalam pemikirannya Agustinus gitu. Dan saya juga sempat dengar juga ya Romo Justin Sudarminta ya, dia pernah bilang kalau Agustinus adalah filsuf proto eksistensial. Jadi eksistensialisme itu kan tentunya dekat ya dengan keseharian kita gitu loh. Dan justru Agustinus dia berfilsafat dari pengalaman pribadinya dia, yang mana itu juga bisa relate juga kan sama kita ya, relate sama saya, relate juga sama beberapa teman-teman yang ada di sini. Jadi memang bisa konkret ya, sangat konkret dan faktual juga gitu, maksud faktual dan juga tentunya dekat dengan pergumulan eksistensial kita gitu lah. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya emang dari saya pribadi juga sebenarnya. Makanya saya bilang kan ini buku ini curhat dulu saya tuh di sini. Gitu sih kira-kira. Terima kasih Bung Nurudin. Nanti kapan-kapan giliran Bung Nurudin ya yang curhat ya pergumulan eksistensialnya ya. Kita singkat saja sebelum ke Pak Hendrawan Saragi. Ini Sistea. Ada pertanyaan dari Pak Gunantara Sutanto yang sudah ada di room chat. Pertanyaannya adalah, apakah iman akan Allah Trinitas merupakan anugerah Tuhan atau hasil usaha dan kerja keras manusia untuk mengenal Allah? Bukankah Agustinus pernah menyatakan bahwa kalau Tuhan itu dapat dipahami manusia maksudnya, maka ia bukanlah Tuhan lagi? Oke, thank you, pertanyaannya ini menarik, tapi maaf ya kalau agak singgung-singgung teologi sedikit ya. Tapi saya nggak mau lebih lanjut, lebih panjang, karena kan saya bukan seorang teolog ya. Dan saya juga nggak begitu paham teologi ya, tapi ya mungkin saya jawab sebisanya aja ya. Yang pertama, itu kalau Tritunggal ya, Allah Tritunggal ya, itu kan Agustin sendiri juga sempat bikin satu buku ya tentang Tritunggal ya, De Trinitate. Itu memang hasil anugerah Tuhan ya, karena Agustinus itu pernah menentang satu pandangan yang dianggap bidat, yaitu Pelagianisme ya, di mana Pelagianisme itu memandang bahwa untuk mengenal Tuhan dan untuk berelasi kepada Tuhan, kita perlu ada usaha. Itu Pelagianisme. Dan itu sangat ditentang sama Agustinus, dan Agustinus pernah menulis satu buku khusus yang melawan Pelagianisme dengan argumen-argumennya yang dipaparkan sama Agustinus. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi, Tuhan ya maksudnya Allah Tritunggal itu ya kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal itu karena anugerah Tuhan memang, bukan hasil usaha manusia. Kalau hasil usaha manusia yaitu itu masuk ke Pelagianisme gitu ya. Terus yang kedua, bukankah Agustinus pernah menyatakan bahwa kalau Tuhan itu dapat dipahami manusia maka ia bukanlah Tuhan lagi? Ini dari mana ya? Saya belum pernah baca ini sih, justru dia jadi malah jadi serupa sama
Tuhan gitu mungkin ya, atau misalnya mungkin jadi Tuhan ya, nggak tahu juga. Ini saya juga perlu mau tanya juga nih, ini dari mana Agustinus bisa Kutipannya ya. menyatakan ini gitu kan? Dari kutipannya dari mana, dari buku Ya. apa dan seksi bagian mana? Saya juga perlu tahu soal itu. Baik. Itu sih kira-kira. Baik, semoga nanti Pak Gunantara bisa memberikan referensinya ya mengenai statement yang di atas namakan Agustinus tadi. Kita ke Pak Saragi sebagai penanya terakhir sebelum kita mengakhiri kelas belajar bersama malam hari ini. Silakan Pak Saragi. Baik, terima kasih Mas Diman. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya sedikit, Sis Dea. Kalau kita lihat kan manusia ini ya, sejarahnya tadi, kita lihat bahwa Agustinus itu kan misalnya memberi label-label seperti yang dibuat oleh Luther misalnya. Kalau Luther kan pakai kerangka Alkitab tadi ya, ada manusia perjanjian lama oleh hukum dan manusia perjanjian baru. Dan kemudian Agustinus itu lebih moderat lah sedikit, gitu kan. Kemudian kita lihat lagi Rousseau bilang manusia kuno berorientasi pada kebajikan, gitu kan. Kemudian ada lagi Kant, kita memperlakukan orang lain sebagai infrastruktur, gitu, sebagai sarana, dan memperlakukan orang lain sebagai tujuan. Kemudian Marx, manusia feodal, kapitalis, gitu kan. Socrates juga. Nah, bukankah ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk sejarah begitu ya. Jadi kita mendefinisikan tentang Tuhan tadi itu berdasarkan zaman di mana kita hidup gitu. Itu apakah seperti itu ya? Jadi pencarian akan Tuhan itu adalah berdasarkan konteks di mana kita manusia itu hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi banyak dibahas tentang City of God. Kebetulan saya tertarik ini dengan city-city ini. Nah, Agustinus kan mengatakan di City of God ini pemerintah itu adalah perampok kan begitu ya. Jadi dan negara itu adalah criminal organization. Nah, terkait dengan tadi konsepnya tentang manusia yang ada love gitu ya dari Tuhan, kemudian dikaitkan dengan kalimatnya sendiri di City of God tadi bahwa negara itu diperintah oleh orang-orang politik yang kriminal gitu, yang sangat perampok dan begitu tadi. Nah, itu apa sebenarnya yang dia mau sampaikan begitu? Apakah ini juga terkait tadi dengan keraguan-raguan dia sendiri ya? Jadi dia nggak kemana-mana sebenarnya, dia hanya tanya-tanya. Dan apa solusi dia sebenarnya terhadap City of God tadi? Mungkin dari pemahaman dia seperti apa ya ini tentang kalimat ini? Demikian, terima kasih. Ya, silakan Sister. Oke, mungkin saya jadi satuin aja ya pertanyaannya, karena nyambung ini sebenarnya pertanyaannya ya. Karena ini adalah tentang City of God, di mana di dalam City of God itu salah satu karya Agustinus yang memang adalah persoalan sejarah. Ini perlu saya klarifikasi ya, kalau di dalam City of God itu enggak secara literal ngomongin soal negara. City of God adalah ngomongin soal state. State bukan dalam arti negara yang kayak kita tahu, ya ini kan negara Indonesia, negara Malaysia, negara Amerika gitu, enggak. Tetapi sebagai suatu kondisi. Karena kan di dalam City of God itu kan ada dua negara ya dibilangnya, negara dunia dan negara Tuhan. Negara dunia disebut sebagai civitas terrena dan negara Tuhan disebut sebagai civitate Dei. Di mana yang memerintah adalah kalau di dalam negara dunia itu adalah justru ini agak spiritual dikit ya. Itu adalah ya
malaikat-malaikat jatuh, setan. Dan itulah yang membuat negara dunia itu penuh dengan kejahatan. Sedangkan di dalam negara Tuhan yang memerintah adalah Tuhan sendiri. Dengan yang pemimpinnya adalah Tuhan sendiri, maka itu adalah negara yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan anugerah, dan yang penuh dengan segala kebaikan yang ada, itu ada di dalam negara Tuhan. Jadi bukan yang penjahat gitu, malah saya nggak pernah dengar itu ya di dalam City of God itu. Atau misalnya, atau mungkin saya salah baca City of God, mungkin bisa dikoreksi ya Pak Hendrawan ya. Tetapi saya lihat di dalam City of God, saya nggak ngeliat seperti itu sih. Tetapi penjahatnya itu adalah ya mungkin ya di dalam civitas terrena, yaitu di dalam negara Tuhan. Yang mana yang memerintah adalah yang manusia yang memang sudah jahat. Manusia di dalam state yang jahat gitu, kondisi yang jahat, dengan segala kehendaknya yang jahat, dengan segala hawa nafsu manusia gitu lah landasannya gitu kan, bukan dari Tuhan sendiri. Buku 4 itu enggak, Pak. Buku 4 itu memang ngomongin soal kondisi manusia sih. Kalau misalnya memang iya penjahat gitu ya, maksudnya yaitu penjahatnya dalam arti adalah ya memang manusia yang berdosa gitu sih Pak kira-kira. Jadi berbeda kan dengan kota Tuhan ya, Civitas Dei, di mana Civitas Terrena adalah ya mau pemimpin kayak apapun kayak gitu kan, ya tetap aja jahat ya, karena kondisi manusia itu sudah berdosa, kondisi manusia itulah jatuh. Dan itu juga ini ya, maksudnya di ini juga ya, maksudnya diatur mungkin tanda kutip ya, atau misalnya ada peran ya dari ya malaikat jatuh gitu loh. Karena kan di dalam City of God kan dia kan Agustinus kan banyak mengkritik soal pandangan paganisme ya sebenarnya, dan memang agak-agak spiritual sedikit lah gitu City of God itu. Kira-kira begitu sih Pak. Jadi ya memang ya itu kan ya, selama kita masih hidup di negara dunia ya kita memang dipimpin ya oleh ya orang yang jahat gitu ya pada dasarnya. Kita semua jahat di sini gitu. Kita semua punya kehendak yang jahat gitu. Kita baru benar-benar dapat yang ketenangan itu di dalam City of God. Itu di dalam Civitas Dei ya. Coba justice determined then oh iya itu maksud saya emang di situ sih Pak, gitu sih kira-kira buku City of God yang keempat ya, saya masih inget lah dikit-dikit gitu. Kira-kira seperti itu, semoga menjawab ya Pak ya. Ingin mendapatkan kepastian dan ingin mendapatkan kebenaran, teruslah bertanya dan jangan menerima mentah-mentah apa yang kita terima. Mungkin itu aja sih kira-kira.